Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya di sini, di handphone saya maupun di monitor layar HP ini kan banyak pertanyaan yang belum saya jawab maupun sudah saya jawab, dan saya akan menjawabnya di video kali ini langsung secara live ya. Langsung secara di video ya. Jadi biar paham, biar penjelasannya paham, karena apa istilahnya, pengertian antara saya ngetik di tulisan sama pengertian yang ada di penjelasan yang saya ungkap secara langsung secara lisan itu kadang beda ya. Jadi pemahamannya beda. Jadi seperti ini ada beberapa akun ataupun beberapa orang-orang yang bertanya. Ini ada contohnya komentar-komentar yang saya baca ini, ada dari akunnya @baimwidianto3519. Dia bertanya seperti ini. Permisi Kang, mau nanya, kalau perkutut maunya makan millet merah gimana? Tak pisah-pisah cepuk, pakan pabrikan satu, cuma millet merah, yang dimakan cuma millet merah saja. Salam dari Kebumen ya, pokoknya salam untuk Kongmania Kebumen ya. Nah, ini saya akan jawab di YouTube saya ini maupun di video saya ini di channel Agung Nur Saladin ini ya. Jadi untuk burung perkutut yang suka millet merah saja maupun makanan-makanan yang lain, entah itu millet putih, millet merah, juawut, biji sawi, otek Jawa, seperti itu, makanannya kesukaannya apa ya yang paling banyak dikasih ya yang jenis itu. Istilahnya ini tadi dari Mas Baim Widianto 3519, makanannya itu yang dimakan millet merah saja ya. Otomatis kita sediakan yang millet merah yang lebih banyak ya. Jadi jangan millet merahnya itu yang lebih sedikit. Jadi kita kasih campuran makanan yang bervariasi, semisal tadi itu millet putih, millet merah, ketan hitam, beras merah maupun biji sawi, kenari seed ataupun otek Jawa, juawut, seperti itu kan dikasih sedemikian rupa, dioplos ya, seperti sedemikian rupa, entah itu mau dikasih jamu-jamuan maupun tidak, maupun polosan maupun herbal seperti itu, tetapi makanan itu selalu tersedia dan nanti burung perkutut itu akan pilih-pilih sendiri ya makanan yang dia suka. Walaupun makanan yang dia sukai itu millet merah ya, kita perbanyak millet merahnya seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Untuk Mas Baim Widianto sudah saya jawab di kolom komentar YouTube saya ini. Dan ada lagi akunnya @selencori9355. Memang benar Mas Agung, saya cuman menggunakan millet putih kiloan udah 5 tahunan. Rajin bunyi dan gayer, anteng dan gak kelabakan, bulu juga gak mudah rontok lah, seperti itu. Jadi ini pengalamannya Mas Lencori ini memakai millet putih ya, millet putih biasa kilonan, tetapi sudah pemakaiannya 5 tahun dan alhamdulillah burung juga manggung, gayer, tetapi tidak ada efeknya, tidak bulu tidak rontok, bulu tidak, tetap rapi dan mudah gacor seperti itu. Nah ini saya garis bawahi lagi, kalau untuk burung perkutut yang sudah mapan itu dikasih millet putih kilonan ataupun yang burung sudah birahi itu baik-baik saja. Tetapi kalau untuk burung yang birahinya belum memuncak, birahinya belum naik, itu ya kasih oplosan, semisal makanan pabrik, semisal millet putih, millet merah yang kandungannya itu sudah bermerek di pabrik, semisal makanan Golkoin, semisal Ponit, semisal Lengkung, semisal makanan-makanan pabrikan yang lainnya, boom industri buatan teman-teman kita itu juga bagus-bagus semua. Jadi banyak ya teman-teman itu meracik makanan-makanan burung perkutut, semisal Kang Muh Abdullah itu juga meracik makanan millet ramuan millet putih, semisal ada lagi ramuan millet putih dari Mas Rian Jogja itu juga meracik makanan millet putih. Ada lagi Mas Wibowo Green Taxi itu yang dari Pak Jami Pasopati itu juga meracik millet. Itu bisa dilarisi, bisa kita gunakan untuk tambahan makanan-makanan tambahan, bisa dicampur. Ada juga Mas Aji Soko dari Ungaran itu juga meracik millet, beberapa millet putih. Itu makanan-makanan yang memang benar sudah teruji lewat istilahnya burung-burung perkutut kesayangannya, seperti itu, bisa dilarisi lah seperti itu. Dan kalau untuk perkutut ini pertanyaan lagi dari Mas Imam Wahyudi
Kalau perkutut pilikan umur 5 bulan lebih baik pakai pakan apa bang? Campuran ramuan kah atau tanpa ramuan? Nah kalau untuk 5 bulan itu untuk penjinatan atau untuk menaikkan birahi itu pakai aja ballpoint, onik ataupun lengkung ataupun makanan buatan teman-teman kita yang sudah ada jamnya. Tetapi kalau untuk yang sudah pilikan, yang sudah jinak, yang sudah birahi, itu makanan lebih baik pakan kilonan saja. Kalau sudah terlanjur birahi, karena untuk menurunkan birahinya itu susah ya, sulit ya. Dan ada lagi dari Mas Sutanto Ragil Patimuan. Hadir Mas Agung, makasih infonya, salam sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah ini ada lagi Mas Sodolanang ya, @sodolanang 2954. Jika kita memelihara beberapa ekor perkutut untuk sekedar terasan ataupun anggungan, perlukah ada perkutut betina, Mas Agung? Mohon pencerahannya. Nah ini penting banget ini. Jadi kalau bisa satu rumah itu kita mempunyai burung perkutut betina, entah itu satu, entah itu dua. Nah itu burung perkutut betina tersebut itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertama untuk menaikkan birahi burung perkutut jantan yang belum birahi. Yang kedua bisa menstabilkan birahi burung perkutut jantan yang sudah birahi. Yang ketiga bisa menarik suara bila mana burung perkutut betina itu bersuara, entah itu duduk, ngerentengi, medoti maupun sudah mulai manggung yang agak lama, itu kan memancing burung perkutut jantan untuk merangsang bunyi, untuk cepat bunyi. Kalau perkutut betina bunyi, yang jantan ikut bunyi. Kalau perkutut betina itu birahi, memasuki masa birahi, perkutut jantan ikut-ikutan memasuki masa birahi dan masa kawin. Kalau perkutut jantan ada suara burung perkutut betina, itu lebih bagus, itu lebih baik karena mempercepat ataupun memudahkan burung perkutut jantan itu cepat bunyi, cepat birahi, seperti itu ya, paham ya. Dan mohon maaf ya, ini saya pas video seperti ini, pas ngevlog seperti ini di luar hujan deras ya. Kalau suara hujannya masuk ke kamera maupun ke video itu mohon maaf ya, nanti ada suara-suara bisingnya. Dan ada lagi, ada @sidnul hayat 8892. Nah, ini akunnya @sidnul. Maaf pemula mas, burung saya rawatan 1 tahun lebih tapi belum gacor atau belum manggung ataupun belum gayer, kebanyakan di bawah kerot-kerot gitu. Itu kenapa ya mas? Nah kalau belum gacor, belum manggung ataupun kerot-kerot saja di bawah landasan sangkar maupun di atas tangkringan, itu pertanda burung perkutut Sidnul Hayati 8892 ini adalah memasuki masa birahi, memasuki masa puncak dia itu birahi ya. Jadi tahapannya kan pertama kerot-kerot terlebih dahulu, yang kedua bisa mulai bekur, yang ketiga mulai ngawini tangkringan, yang keempat mulai gestan itu ngawini tangkringan, usek-usek itu ya. Yang keempat itu kerot-kerot sambil gede-gede kepala tetapi dekem di bawah kayak angkrem itu loh, walaupun itu jantan. Nah itu sudah efeknya kondisinya birahinya itu lebih puncak, birahi lebih tinggi. Itu yang menurut pengalaman saya pribadi seperti itu. Kalau merawat burung perkutut, fase-fase dari burung perkutut yang belum birahi, terus kerot, terus bekur, terus manggung, terus gestan, ngawini tangkringan, seperti itu ya. Nah seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Dan untuk akunnya @haryo dia dinasti 3860 bertanya seperti ini, dikasih asinan atau bata merah itu ngefek enggak sama suaranya om? Nah ini bagus banget nih pertanyaannya Mas Haryo Biadi dinasti 3860. Jadi dikasih makanan batu merah itu efeknya juga bagus. Untuk di suara burung perkutut juga tambah nyari, tambah lantang, dan suara-suaranya itu meningkat ya, tambah empuk, tambah mengkristal, karena apa? Batu bata merah itu membersihkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan burung perkutut tersebut. Jadi batu bata merah asinan itu bagus untuk pertama untuk sistem pencernaan burung perkutut tersebut, yang kedua itu untuk
istilahnya itu asinan tersebut itu supaya tidak boros pakan juga, dia makanin dari bata merah, bisa juga dikasih pasir, juga bisa dikasih tulang sotong yang dicangkelkan itu yang putih itu loh. Nah itu untuk kalsium juga, karena untuk memperkuat tulang, karena kalsiumnya tinggi ya, kadar kalsiumnya tinggi. Dan ada lagi pertanyaan Samsul juga, kalau millet putih dan merah dicampur nggak apa-apa toh mas? Nggak apa-apa, pencampurannya tidak cuma millet putih sama merah, bisa juga dengan otek jawa, jurawut, ketan hitam, beras merah, bisa juga dengan gabah, bisa juga dengan kenari sir dan lain sebagainya. Kalau kurang panas juga bisa dikasih godem maupun kumayun, itu lebih bagus. Nah seperti itu. Dan ada lagi, kalau millet putih atau kuning bagus enggak mas, karena harga millet meroket. Ya memang benar mas, harga millet nah itu putih maupun merah itu saat ini naik ya, naik entah itu sedikit maupun banyak, itu tergantung penjualnya. Karena apa, kalau sekarang itu kan banyak pemain-pemain ocehan juga memakai millet, contohnya burung perkutut kenari, burung lovebird dan perkutut. Jadi millet naik itu umum, wajar. Karena apa, di burung lain, jenis lain juga makan makanan dengan bahan baku millet tersebut, jadi otomatis naik ya. Apalagi sekarang banyak penggemar burung perkutut yang menggunakan bahan baku millet, otomatis kenaikan harga, entah itu dari harga yang dulu 10.000 sekarang jadi 12.000 maupun 15.000 bahkan lebih, bahkan ada yang 20.000 maupun 25.000, bahkan ada yang 30.000, tergantung tempat maupun tergantung wilayahnya masing-masing. Nah itu memang wajar ya, seperti itu harga millet naik lumrah ya. Dan ini ada akunnya Mas Indro 6598, kalau jiwawut gimana mas kalau dibandingkan millet putih? Nah ini jiwawut ini bagus ya, karena makanan burung perkutut zaman dahulu juga jiwawut ataupun otak jawa. Makanan dasar burung perkutut zaman dahulu sebelum ada millet. Millet kan akhir-akhir ini ya, pas waktu eranya sekarang ini. Tetapi dulu itu makanannya ya jiwawut, kalau nggak jiwawut ya otak jawa. Simbah-simbah kita terlebih dahulu, nenek moyang kita terlebih dahulu, kalau memberi makan burung perkutut itu ya itu millet maupun otak jawa, seperti itu. Dan mohon maaf ya kalau ini hujan deras, jadi kalau suara hujan, gemercik hujan itu masuk ke dalam kamera ataupun video, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan karena saya tidak memakai mic, ini cuma langsung kamera, langsung audio, jadi nanti kalau suaranya tidak jelas mohon maaf ya. Dan ada lagi akunnya @bidik 3743, mau tanya mas, perkutut saya rawatan lama, gayer jarang bekur-bekur, tetapi kalau ada perkutut lain pengennya matuk-matuk nabrak kandang, solusinya gimana? Nah ini termasuk burung perkutut Mas Didik ini, Mas Didir 3743. Ini termasuk burung perkutut yang over birahi, over emosi. Jadi birahinya sudah di puncak, itu ditambahi over emosi. Jadi dia pengen tarung fisik sama perkutut sebelahnya. Jadi dia itu ngoyak perkutut sebelahnya, pengen tarung fisik. Seperti itu, paham ya? Untuk menurunkannya gimana Mas Agung? Makanan kasih aja millet putih kilonan saja, itu pun dicuci dulu tidak apa-apa, tidak dicuci juga tidak apa-apa. Yang penting itu jangan memakai makanan yang berbau entah itu multivitamin maupun jamu-jamuan, karena kalau makanan tersebut sampai pabrikan maupun berbau jamu-jamuan, birahi malah akan tambah memuncak, birahi dan emosi tambah memuncak, sehingga burung perkutut itu nabrak jeruji pengen nyerang perkutut di sebelahnya. Alangkah baiknya millet biasa dan rutin diembunkan, dan kalau malam sesekali dimandikan malam, entah itu seminggu sekali maupun 2 minggu sekali, untuk menurunkan emosi maupun birahinya, seperti itu. Mas, burung perkutut malas buri gimana caranya? Nah ini perkutut malas buri banyak ya. Pertama karakter, kedua kurang birahi, ketiga itu kurang mental, keempat itu dia itu memang penakut ya, seperti itu. Jadi banyak kriteria maupun banyak karakter burung perkutut yang
bisa dipelajari di situ. Jenis yang mana, kurang birahikah maupun mentalnya kurangkah ataupun kurang dia itu penakutkah, atau ketiga itu kurang jiwakah. Nah, seperti itu kita pahami dulu karakter perkutut yang kita maksud, seperti itu Mas Rasimas. Dan ada lagi pertanyaan, berarti kalau perkutut yang gacor dan bekur jangan diberi makanan pabrikan atau pakan yang bercampur ramuan ya Mas? Ya betul, kalau dicampur itu otomatis birahi tambah naik, nah birahi tambah memuncak. Kalau cuma birahi saja itu bagus, tetapi kalau sudah yang namanya over birahi, kelebihan birahi, itu tidak bagus. Karena apa-apa yang berlebihan itu juga tidak bagus, entah itu dalam bidang apa saja itu tidak bagus. Seperti itu ya, paham ya? Jadi kalau over birahi itu kurang bagus, tetapi kalau birahi biasa itu bagus. Seperti itu ya, paham ya? Jadi cukup sekian dulu ulasan yang dapat saya berikan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom YouTube saya di HP ini ataupun di monitor HP ini sudah saya jawab di dalam seputaran makanan burung perkutut, dari menaikkan birahi ataupun menetralkan birahi maupun menurunkan birahi maupun membuat perkutut itu suka makanan jenis apa, entah itu millet, drawwood, ketan hitam, biji sawi, borden, kenarisi maupun makanan-makanan tambahan yang lainnya. Jadi di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang terjaga dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Maka tetap semangat memelihara burung perkutut untuk nguri-nguri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa yang sudah diwariskan turun-temurun sejak dari dulu hingga sekarang. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam berita tidak lupa, salam kekeluargaan, salam bumi rukun selalu. Akhir kata, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.